Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 bersama teman saya yang menggunakan Universitas NPM 1 dan Alifia Rahma NPM 2 ingin menjelaskan tentang cara penggunaan obat yang benar. Definisi obat. Secara umum, obat merupakan bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan. Untuk bentuk sediaan dan cara penggunaan. Yang pertama, tablet. Tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara gempa cetak dan dalam bentuk pipih. Kedua permukaannya rata atau cembung mengandung suatu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Jenis tablet dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tablet bersalut. Tablet bersalut adalah tablet yang berlapis dengan tujuan melindungi zat aktif dari udara, kelembapan, dan cahaya, menutupi rasa dan bau, penampilan lebih baik. Kemudian tablet efervescent merupakan tablet yang dilarutkan dalam air lebih dahulu sebelum diminum. Lalu tablet kunyah adalah tablet yang penggunaannya dikunyah dengan tujuan memberikan rasa enak dan mudah ditelan. Kemudian yang keempat, tablet hisap adalah tablet yang penggunaannya dihisap dan tidak langsung ditelan. Yang kedua, kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut dalam air, yang terbuat dari gelatin atau bahan lain yang sesuai. Cara pakai obat oral atau obat yang diminum melalui mulut paling baik digunakan bila meminum obat dengan 1 gelas air penuh. Yang ketiga, sirup, sediaan cair yang digunakan sebagai obat dalam atau diminum. Ini disebut sirup. Jika meminum obat cair harus diperhatikan penggunaan sendok yang disebutkan pada obat sendok, maka pada obat penghitungannya 15 ml. Sendok teh pada takaran obat adalah 5 ml. Kemudian salep obat kulit. Dioleskan salep pada daerah kulit yang bersih dan kering. Penggunaan salep juga secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Usahakan kulit bebas dari buli, luka, terbuka, dan iritasi. Kemudian inhaler, obat yang dihirup. Obat inhaler biasanya mempunyai petunjuk sendiri untuk pasien. Bacalah petunjuknya dengan teliti sebelum menggunakan obat. Jika Anda tidak mengerti cara penggunaannya, konsultasikan kepada dokter yang meresepkan atau konsultasikan dengan apoteker. Yang keenam, obat tetes mata. Untuk mencegah kontaminasi, jangan biarkan ujung wadah tetes mata bersinggungan dengan permukaan atau bagian mata dan selalu dijaga tutup tetes mata selalu rapat. Untuk cara penggunaannya, cuci tangan menggunakan sabun, miringkan kepala ke belakang dan jari telunjuk tarik kelopak mata bawah dari mata hingga membentuk lekukan. Teteskan obat mata ke dalam lekukan mata dan pelan-pelan tutup. Lalu jangan kedip-kedipkan mata dan biarkan tertutup selama 1-2 menit.
Yang ketujuh, salep mata. Untuk mencegah kontaminasi dari salep mata, diusahakan jangan sampai ujung tube menyentuh mata. Setelah penggunaan lap ujung tube dengan tisu yang bersih dan tutup rapat. Untuk cara penggunaannya yaitu dengan cuci tangan, tarik kelopak mata bawah dari mata hingga membentuk lekukan, kemudian oles tipis-tipis. Kemudian yang selanjutnya ada nose drop atau obat tetes hidung. Di sini cara penggunaannya dengan tegakkan kepala atau letakkan kepala pada bantal miring. Kemudian teteskan pada masing-masing lubang hidung, kemudian diamkan beberapa menit. Kemudian yang kesembilan ada eye drops atau obat tetes telinga. Nah, cara pakainya itu tidur atau miringkan kepala sehingga telinga yang diobati menghadap ke atas. Kemudian teteskan obat dan diamkan selama 5 menit. Kemudian ada juga suppositoria. Nah, suppositoria ini cara pakainya cuci tangan sampai bersih, pisahkan bungkus suppositoria dari bahan sup dengan air bersih. Kemudian tidurlah dengan posisi miring dan dorong suppositoria ke dalam dubur. Kemudian yang selanjutnya ada salep atau krim dubur. Cara penggunaannya ini bersihkan dan keringkan daerah sekitar dubur. Gosokkan dengan sedikit salep atau krim, masukkan aplikator pada rektum atau dubur dan hati-hati pencet tube hingga salep atau krim tersebut masuk ke dalam rektum. Kemudian yang terakhir ada obat yang melalui vagina. Penggunaan obat yang melalui vagina ini sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian gunakan aplikator, masukkan ke dalam vagina sejauh mungkin secara pelan-pelan dan tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian ada efek samping obat. Efek samping yang biasa terjadi ini yang pertama pada kulit. Nah, pada kulit ini berupa rasa gatal, timbul bercak merah dan rasa panas. Nah, biasanya ini terdapat pada semua golongan obat. Kemudian yang kedua ada mengantuk. Rasa kantuk ini biasanya terdapat pada obat anti alergi, sedatif, psikotropika, narkotika, obat syaraf, dan obat batuk. Kemudian ada juga pada saluran pencernaan, biasanya lambung terasa perih. Nah, ini terdapat pada obat analgetik, kemudian terasa mual dan muntah, terdapat pada obat sitostatik. Kemudian pada saluran pernafasan, biasanya terjadi sesak nafas. Kemudian terdapat pada obat salbutamol yang digunakan saat sesak nafas. Kemudian ada pula batuk. Nah, batuk ini biasanya terdapat pada obat kaptropil. Kemudian yang terakhir ada urin berwarna merah sampai hitam. Nah, itu terdapat pada obat rifampicin dan urogetik. Kemudian hal yang harus dilakukan apabila timbul efek samping obat itu yang pertama, hentikan minum obat. Kemudian mencari pertolongan ke sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau dokter terdekat. Kemudian ada interaksi obat. Interaksi obat ini ada dua macam, interaksi obat dengan obat dan interaksi obat dengan makanan. Biasanya untuk interaksi obat dengan obat ini seperti contohnya obat diare.
seperti obat acetabulaldehyde dan karboabsorpsen. Obat tersebut memiliki daya absorpsi untuk menyerap racun, bakteri, dan enterovirus. Kemudian karena bekerja menyerap racun, jika diminum bersama dengan obat lain sehingga obat lain tidak berefek. Kemudian pada saat menggunakan obat diare ini dengan obat lain sebaiknya diminum berselang 2 jam sehingga kedua obat dapat berefek dengan baik. Kemudian yang kedua, interaksi obat dengan makanan. Makanan yang berinteraksi dengan obat sehingga menurunkan atau memperkuat efek obat. Seperti contohnya teh. Nah, teh ini kan mengandung tanin. Senyawa ini dapat mengikat berbagai zat aktif obat sehingga sukar absorpsi atau menghambat penyerapan. Kemudian jika obat kurang diabsorpsi berarti daya khasiatnya berkurang. Sebaiknya diberi jarak 2 jam setelah atau sebelum minum obat sebaiknya diberi jarak 2 jam setelah atau sebelum minum obat dapat minum teh. Kemudian cara penyimpanan obat. Cara penyimpanan obat ini juga terdapat dibagi menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Untuk yang umum sendiri itu seperti jauhkan dari jangka anak-anak, simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat, kemudian simpan obat di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung atau ikuti aturan yang tertera pada kemasan. Kemudian jangan tinggalkan obat dalam mobil dalam jangka waktu lama karena suhu yang tidak stabil dalam mobil itu dapat merusak sediaan obat. Kemudian yang terakhir, jangan simpan obat yang telah kadaluarsa. Kemudian secara khusus itu yang pertama seperti tablet atau kapsul. Nah, itu jangan menyimpan tablet atau kapsul di tempat panas. Kemudian sediaan obat cair. Obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin atau freezer agar tidak betul disebutkan dalam etiket atau kemasan obat. Kemudian ada sediaan obat vagina dan ovula. Nah, sediaan obat ini seperti ovula dan suppositoria disimpan di lemari es karena dalam suhu kamar akan mencair. Kemudian yang terakhir ada sediaan aerosol atau spray. Nah, sediaan obat ini jangan disimpan di tempat yang mempunyai suhu tinggi karena dapat menyebabkan ledakan. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.